Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novilia, mahasiswi Universitas Pancabakti Pontianak, Prodi Manajemen, Angkatan tahun 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasi? Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Pertanyaan kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. 2. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sistem informasi produksi, aspek ini meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, mass production. Ketiga, aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, controlling. Nah, itu yang disebut dengan manajemen proses. Untuk soal yang ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dengan jasa. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tapi dapat dirasakan. Contoh barang misalnya adalah meja yang bisa digunakan dan disentuh dengan mudah. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Perencanaan planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajemen mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan planning sendiri adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Pengarahan atau actuating proses program sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi dan proses memotivasi sebuah pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Ke soal nomor 5. Sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. Yang pertama, perencanaan barang dan jasa, kualitas, perencanaan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasokan, penjadwalan dan penyediaan. Kita ke soal nomor 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Kita mempelajari MO atau manajemen operasional untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajemen operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Ke soal nomor 7. Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi.
Diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terinci. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Kegiatan yang akan dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang akan secara maksimal dan melakukan proses informasi demi mencapai distinctive competence serta tujuan operasi perusahaan. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang sudah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Nah, untuk soal nomor 9, ada link YouTube yang harus kita tonton. Dan pertanyaannya, berdasarkan video di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Apa judul video di atas? Judulnya adalah Supply Chain Management Intro Video. Siapa pembicara dalam video? Dan dari mana pembicara tersebut? Pembicaranya adalah Profesor Myanmar Pujawan PH, DCSCP, Guru Besar Bidang Supply Chain Management Engineering dari ITP. C. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau disebut supply chain management merupakan pengolahan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai ke para konsumen. D. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Memuaskan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, memanfaatkan aset perusahaan dengan maksimal, meningkatkan keuntungan Roma menjadi mediasi pasar, dan perusahaan menjadi semakin besar. Yang E. Jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video di atas. Teori supply chain management yaitu pengolah rantai siklus yang lengkap melalui bahan mentah dari para supplier. Kegiatan ini beroperasi di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Teori ini adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aliran material, informasi, dan uang di sepanjang supply chain. Supply chain terdiri dari pentingnya supply chain bagi perusahaan, karakteristik dari produk, dua strategi supply chain yang relatif berbeda yang mencerminkan kondisi produk yang berbeda yang terbagi menjadi pilihan strategi, responsive strategi. Postponement strategi adalah strategi yang bertujuan untuk menunda beberapa aktivitas dalam supply chain sampai customer demand diketahui. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga adanya cost karena penumpukan inventory dan juga meningkatkan respon terhadap permintaan customer. Yang terakhir, apa yang Anda dapat pelajari dan apa yang dapat dari penonton video tersebut? Video di atas tadi ya maksudnya. Yang dapat dipelajari dari menonton video di atas yaitu bahwa supply chain management itu sangat penting bagi perusahaan, terutama membangun suatu produk-produk baru yang dimana tingkat persaingan dunia bisnis pun meningkat. Kemudian produk tersebut mampu berinovasi dan kreatif agar customer atau pelanggan menyukai produk tersebut. Maka dari itu strategi dan inovasi harus fleksibel dari kontainer yang lain. Sekian pemaparan dan jawaban untuk soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen operasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like. Bye.